Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Prajurit yang dirahmati Allah, mari senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat bersama dalam majelis ilmu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kajian perdana untuk kelompok tahajud yang kedua atau yang ketiga. Yang ketiga. Syukur alhamdulillah, karena ini adalah kajian pertama untuk kelompok tahajud yang ketiga, maka yang akan kita bahas adalah bab akidah. Mengapa akidah? Karena seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa akidah itu merupakan fondasi. Akidah itu merupakan akar yang harus kuat yang ada dalam diri seorang hamba untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Akidah Islam itu adalah apa yang Allah titahkan, apa yang Allah turunkan, apa yang Allah perintahkan ketika Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya, serta Allah mewajibkan seluruh makhluknya, jin dan makhluk dan manusia, untuk hanya beribadah kepada Allah. Ini dimaksud dengan akidah Islam. Di keyakinan dalam Islam itu apa yang telah diturunkan, diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul, yang dia mewajibkan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Zariyah, Az-Zariyat, yaitu di ayat 56 dan 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyud'imun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di ayat berikutnya, di ayat 57, Allah mengingatkan, ma uridu minhum min rizqi, bahwa aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Siapa mereka? Itu jin dan manusia. Wa ma uridu ayyud'imun. Allah itu mengumumkan kekuasaannya, keagungannya, maha berkuasanya Allah atas seluruh ciptaan.
Maka apa yang diciptakan oleh Allah, jin dan manusia itu tidak akan pernah diciptakan oleh Allah kecuali satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ini akidah. Ayat yang berhubungan dengan akidah di Az-Zariyah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah kecuali Allah. Illa iya. Illa iya. Di dalam surat Al-Isra ayat 23. Jadi Allah itu memerintahkan agar kita tidak menyembah yang lain kecuali hanya menyembah Allah. Ini ayat tentang akidah. Ini perintah-perintah Allah agar kita meluruskan akidah kita, bahwa kita sembah itu hanyalah Allah. Di dalam surat lain yaitu An-Nahl ayat 36, Allah juga memberitakan kepada kita. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul an i'budullaha wajtanibut taghut." An-Nahl ayat 36. Dan sungguh, Allah ini bersumpah, sungguh kata Allah, kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Setiap umat. Untuk apa? Menyerukan. Apa yang diserukan oleh para rasul? Ani abudullah. Ya. Sembahlah Allah. Ani abudullah wajatani butohud. Dan jauhilah tauhid. Apa itu tauhid? Mufassir menjelaskan tauhid itu sesembahan selain Allah. Syaitan, jin yang disembah. Ada juga manusia-manusia yang berkuasa, itu disembah, itu tauhid. Ya, penguasa-penguasa yang disembah ya, itu tauhid. Jadi jamaah rahimahullah, ayat ketiga ayat ini memperjelas kepada kita bahwa semua rasul itu diutus untuk menyampaikan, untuk berdakwah. Ini isi dakwahnya yang pertama, yaitu tentang akidah, penyembahan kita kepada Allah. Dan ini semua kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah, isinya adalah tentang akidah antara lain. Sehingga di dalam kitab itu menjelaskan tentang akidah, apa yang membatalkan akidah, apa yang merusak akidah, apa yang mengurangi kualitas akidah. Ya, bukan akidahnya saja, tetapi Allah juga menjelaskan apa yang membatalkan, yang merusak akidah kita itu apa? Syirik. Apa yang merusak, apa yang membatalkan, apa yang mengurangi kualitas akidah itu ada di dalam kitab. Maka Allah memerintahkan kepada mukallaf, orang yang sudah mengenai, orang sudah berlaku pada dirinya hukum dosa dan pahala, maka diperintahkan oleh Allah untuk berpegang kepada kitabnya. Maka akidah itu sebetulnya adalah kunci untuk kebahagiaan manusia itu sendiri, dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 256. "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam infisama laha." Di Al-Baqarah ayat 256. Barang siapa ingkar kepada tauhid, ingkar dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan pernah putus. 256. Ini maksudnya apa? Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang akidahnya ini luput dari tangannya, maka otomatis dia berpegang teguh kepada kekafiran, khurafat dan kebatilan, dan tidak ada sesudah kebenaran kecuali batil.
Jadi di dalam Al-Baqarah ayat 256 ini Allah mengumumkan, wahai hamba-hambaku, barang siapa yang ingkar kepada tagut. Tagut tadi sesembahan selain Allah, ingkar, gak percaya, gak yakin, kemudian dia beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang kepada sekuat-kuatnya tali, ya, yang sangat kuat, yang tidak akan pernah putus. Apa itu? Agama kita, akidah kita, ya. Barang siapa yang luput dari tangannya akidah itu, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada khurafat, kepada kekafiran. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Di dalam Al-Hajj Allah menjelaskan di Al-Hajj ayat 62, dzalika bi anna Allah wal haqq, kuasa Allah yang demikian itu adalah karena bahwasanya Allah dialah Tuhan yang hak, dan bahwasanya apa saja yang mereka seru atau yang mereka sembah selain Allah itulah yang batil. Al-Hajj ayat 62. Kalau batil maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali seorang hamba. Nah, itu beberapa ayat yang dijelaskan oleh Allah dalam firman Allah yang mulia, bagaimana sebetulnya akidah itu. Akidah juga menjelaskan tentang apa yang dibenarkan dan apa yang dipegang erat oleh seorang hamba. Apa yang dibenarkan dan dipegang, yang diyakini oleh seorang hamba itu adalah akidah. Yakin tentang Allah. Tadi di ayat Allah bahwa di Al-Baqarah tadi, barang siapa yang ingkar kepada tagut. Tagut itu mufassir menjelaskan, anak ulangi, menyembah selain Allah. Kalau sekarang manusia itu banyak yang menyembah tagut. Siapa tagut itu? Antara lain pemimpin, orang-orang yang memiliki status secara sosial itu tinggi, biasanya dikerumuni oleh orang-orang yang merasa butuh, artinya dia tergantung kepada orang itu. Iya, dia cari muka ke pemimpin, ya, mengharapkan harta, soalnya dia apa saja disuruh mau aja gitu. Coba kita perhatikan sholat kita. Ketika kita mengucap Allahu Akbar, apa arti Allahu Akbar itu? Allah Maha Besar. Harus kita yakin. Mengapa? Mengapa manusia yang Allahu Akbar tetapi masih sombong? Padahal keyakinan yang benar itu Allah Maha Berkuasa, Allah yang besar, Allah yang Maha Menguasai, Allah yang memelihara. Tapi mengapa manusia sombong? Berarti dia tidak paham bagaimana konsekuensi daripada kalimat punya Allahu Akbar. Hanya Allah yang besar, hanya Allah yang mulia, hanya kekuasaan Allah yang maha besar. Manusia nggak ada apa-apanya. Jadi manusia yang pemimpin yang sombong, orang yang kaya secara finansial dia berlebih, mengapa sombong? Padahal keyakinannya dia ketika Allahu Akbar itu nggak ada yang lain berkuasa kecuali Allah. Nah, ini akidah. Ada manusia yang pergi ke dukun, itu tagut juga, ya. Bukankah tadi di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul bukan saja akidah, tetapi yang membatalkan akidah, yang merusak akidah juga ada, yang menggoyahkan akidah juga ada. Tidak mengeluarkan kita dari keislaman, tetapi menggoyahkan akidah kita, itu ada di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Allah. Barang siapa yang mengirimkan SMS ini kepada 10 orang, maka dia akan melihat bagaimana rezekinya akan bertambah. Barang siapa yang meneruskan WhatsApp ini ke 2 orang, ke 3 orang, maka dia akan terlindungi dari bencana. Waalaikumsalam.
Ini tidak mengeluarkan kita dari Islam, tetapi ini mengurangi kualitas akidah seseorang. Mana buktinya? Mana buktinya? Bahwa SMS yang kalau kita tidak kirim nanti kita akan celaka. Kalau kita kirim katanya SMS itu maka kita akan dapat kebahagiaan, akan dapat surprise, akan dapat ini, akan dapat rezeki dan sebagainya. Berarti dia pertuhankan itu. Dia tidak yakin kepada Allah. Tidak mengeluarkan kita dari Islam, tetapi ini mengganggu kualitas keimanan kita. Jangan keluar hari Selasa karena hari Selasa siang. Jangan membangun bangunan di hari ini. Ada tidak seperti itu di tengah masyarakat? Ada. Nah itu akidah itu. Bahwa akidah yang lurus itu Allah. Apapun itu Allah. Termasuk ketika kita diuji Allah, itu ada ujian akidah di situ. Ketika kita diuji oleh Allah, bukankah maksud Allah ketika kita diuji hapus dosa, Allah akan menghapus dosa kita, Allah akan menaikkan derajat kita, Allah akan memberi karena meningkatkan kualitas keimanan kita. Tapi lihatlah hamba Allah yang goyang akidahnya. Kenapa saya yang diuji? Padahal saya sudah sholat tahajud. Kenapa dia yang nggak sholat nggak diuji? Nah, ini menggoyahkan akidah kita. Berarti kita kurang yakin kepada keputusan Allah. Dan kita tidak sadar. Ini mengapa bab akidah harus dijelaskan di awal setiap kajian, setiap halaqah, karena ini harus kuat. Kajian di mana-mana ikut ganti tema, nggak paham. Padahal yang harus dikuatkan itu adalah akidah. Rasulullah itu 13 tahun di masa Mekah. Apa yang beliau perkuat sebelum pindah ke Madinah? Apa yang sebelum hijrah? Apa yang beliau perkuat 13 tahun? Akidah. Tidak diajarkan bagaimana muamalah, tidak. Bagaimana zakat, tidak. Tapi akidahnya yang dikuatkan. Mengapa? Sekali lagi, karena ini menjadi poros, menjadi penentu kualitas ibadah kita kepada Allah. Kualitasnya manusia itu tergantung bagaimana akidah. Contohnya tadi. Ini betapa pentingnya kita harus menguatkan akidah kita. Jadi akidah itu apa yang dibenarkan, yang diyakini, yang dipegang oleh seorang hamba. Bila akidah tersebut sejalan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya, maka itulah akidah yang sahih, akidah yang lurus, ya, yang akan menyelamatkan hamba itu dari azab siksaan api neraka dan mewujudkan kebahagiaan bagi manusia dunia dan akhirat. Kalau akidahnya lurus, yang berdagang, ya. Coba seorang pedagang yang nggak sholat laris sekali katanya, ya, pernah nggak dengar seperti itu? Justru yang sholat katanya, kok malah bangkrut gitu. Ini akidahnya yang salah, gitu ya. Akidah yang salah. Mengapa? Keyakinan kita manusia itu hanya berikhtiar, rezeki itu dijamin oleh Allah. Adapun apa yang kita dapatkan itu manusia ikhtiar, bagian dari ikhtiar dia menata, dia memanage bisnisnya. Oh harus seperti ini, dia harus melihat pasar. Sama seperti sahabat Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, enggak, ketika ditawarin oleh Ansor, ini aku akan kesini, aku akan beri kamu harta, aku akan beri kamu rumah, bahkan aku punya istri dan sekiranya engkau tidak punya istri, aku rela mentalak istriku agar engkau punya istri. Sampai seperti itu. Tapi apa kata sahabat yang mulia? Carikan aku pasar. Ini ikhtiar, bukan kita berdoa turunkan, bukan seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah. Menyembah itu ikhtiar kita. Dan kepadamu aku memohon pertolongan. Pertolongan Allah, kita menyembah itu ikhtiar, nanti akan datang pertolongan Allah. Ini akidah. Kalau akidahnya lurus, maka akan menjamin kebahagiaan manusia itu dunia dan akhirat. Tetapi kalau menyelisihi dari apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini yang mendekatkan manusia masuk ke dalam neraka jahanam. Auzubillah min dzalik.
Jadi akidah yang soleh itu, yang akidah yang lurus itu, itulah yang akan melindungi kehidupan manusia. Hatinya, pikirannya, ya, hartanya, itu akan dijaga oleh Allah. Kalau manusia itu memiliki akidah yang lurus, Allah akan menutup hati, akan menutup manusia itu dari melanggar aturan-aturan. Allah akan melindungi manusia itu. Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nasi hatta yaqula la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata, bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka berarti mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya. Itu kalau akidahnya benar, Allah yang akan melindungi. Jadi orang Islam itu saling melindungi. Haram darahnya, hartanya. Haram kita menyakiti saudara sesama muslim, apalagi mengambil hartanya. Makanya ketika seorang membunuh satu manusia, sama seperti dia membunuh seluruhnya manusia. Yakin? Ketika kita memberi makan seorang, kata Allah, sama seperti engkau beri makan seluruh manusia. Itu bagaimana? Manusia diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memberi. Karena sekalipun akidahnya lurus, hanya soleh-soleh sendiri tapi tidak memberikan kebermanfaatan, ini juga kurang benar. Ya, sholat aja, saking alimnya, saking solehannya, lihat orang yang pakai jilbab biasa-biasa dibenci. Bukan begitu Islam. Islam nggak begitu. Islam itu datang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat dan kasih sayang. Ya. Ketika kita melihat orang yang tidak tahajud, melihat orang yang tidak puasa Senin Kamis, biasa aja. Jadi mengapa manusia kalau sudah lurus akidahnya, dia merasa belum berbuat apa-apa dan tidak mungkin dia menyakiti hati orang lain. Kalau akidahnya benar, ya, karena akan menyelamatkan dia. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haramu maluhu wa damuhu wa jisabuhu 'alallahi azza wa jalla. Barang siapa yang mengucapkan, dia bersaksi, kata Rasulullah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kafir kepada apa yang disembah selain Allah, maka haram harta dan darahnya dan perhitungan amalnya terserah kepada Allah. Diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW bersabda bahwa menjelaskan bahwa kalau seorang itu sudah mengucap la ilaha illallah, maksudnya kalau dia orang Muslim, ya, orang Islam maksudnya, ya, karena beda Islam dan iman, ya, ada beda kastanya secara makna. Dan kafir kepada apa yang disembah selain Allah, maka haram harta dan tidak boleh kita menyakiti selama Muslim, itu nggak boleh. Haram darah dan hartanya untuk kita ganggu, haram karena dia sesama Muslim, karena dia Muslim. Apa Muslim itu? Islam. Bagaimana dengan keimanan? Karena ada mukmin, ada mukminat. Ada juga orang yang sekedar Islam tapi nggak sholat, iya nggak? Nggak sholat tapi puasa, gitu. Puasa, kapan puasanya? Entar Ramadan. Setelah itu sholat nggak? Puasa doang, sholat nggak ada yang begitu. Ya, Ustazah tahu yang seperti ini karena mengisi halakoh-halakoh, jadi tahu curhatan ibu-ibu. Enggak sholat, tetapi ada suami tidak sholat tapi puasa, gitu. Ya. Ada yang tidak sholat, begitu bulan puasa disuruhnya istrinya memasak untuk dia, orang yang tidak berpuasa. Nah, ada kondisi seperti itu. Ketika dia sudah orang, namanya orang Islam, haram darahnya, makanya jangan menyakiti sesama muslim. Ya.
akidah yang soleh itu tadi dijelaskan akan membahagiakan manusia di dunia akhirat. Akidah yang soleh itu menyelamatkan kita dari azabnya Allah pada hari kiamat. Ingat tadi ya, akidah yang soleh maksudnya yang lurus ya, yang lurus. Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yusriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Wa man laqiyahu yusrik bihi syai'an dakhala an-nar." Dakhala an-nar. Barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, niscaya dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan sesuatu dengannya, niscaya dia akan masuk neraka. Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Haram dah. Allah mengharamkan kita itu tersentuh dari api neraka ketika kita telah mengucapkan la ilaha illallah. Ada satu hadis yang sangat luar biasa. Hadis ini hadis qudsi ya, hadis qudsi yang kita sudah paham, sudah sering kita mendengar. Akidah yang lurus itu akan meleburkan kesalahan dosa-dosa manusia. Akidah yang soleh itu akan menghancurkan, menghilangkan dosa-dosa, kezoliman yang telah dilakukan oleh manusia, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia, sebagaimana akidah yang soleh yang diriwayatkan oleh sebuah hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Beliau menghasankannya dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasul SAW bersabda, qala Allah Ta'ala. Kalau hadis itu di awalnya qala Allah Ta'ala, berarti ini adalah hadis qudsi ya, firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Ya Ibnu Adam, Allah berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani biqurabil ard khataya, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, thumma laqitani la tusrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Kemudian kamu bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatu apapun denganku, niscaya aku memberimu ampunan sepenuh bumi ini juga. Bagaimana ringkasnya? Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dalam hadis qudsi yang mulia ini? Bahasa kita manusia. Wahai hambaku, seandainya kamu datang kepadaku besok, kapan datangnya? Ketika kita mati, membawa dosa yang banyak sekali sepenuh bumi, saking banyaknya dosa kita, maksiat, kezaliman yang kita lakukan. Ketika kita meninggal, kita membawa dosa yang banyak. Apa kata Allah? Tetapi kamu tidak menyekutukanku, banyak dosa tapi kita tidak syirik, maka aku akan memberimu ampunan sebanyak dosamu itu, sebanyak bumi itu. Coba luasnya bumi itu. Analoginya begini, kalau manusia, kalau kita berdosa ya, ada tai lalat, begitu berdosa itu apa sih? Kalau tai lalat itu bahasa andang-andang apa sih? Ada tilalat satu, dosa lagi, tilalat, habislah muka kita, sampai rumah-rumah kita, saking banyaknya dosa, maksiat, kezaliman yang dilakukan manusia. Kalau kita pulang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah, asal kamu tidak syirik, aku akan ampuni, memberimu ampunan sebesar bumi, sebanyak dosa yang kita lakukan. Jadi Allah memberikan syarat. Ini tentang akidah
Allah memberikan syarat kepada kita bahwa Allah akan memberikan ampunan selama manusia tidak syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dengan apa? Dengan tauhid. Apa tauhid itu? Syaitan. Apa tauhid itu? Jin. Apa tauhid itu? Sesembahan selain Allah. Apa tauhid itu? Pemimpin yang berkuasa. Apa tauhid itu? Manusia-manusia yang berkuasa. Itu tauhid. Jadi syaratnya kita diampuni oleh Allah itu jangan syirik. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Ya, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Masuk surga dia. Janji Rasulullah SAW. Barang siapa yang akhir ketika sakaratul maut dia mampu mengucap la ilaha illallah, masuk surga. Tapi apakah mudah kita mengucap la ilaha illallah ketika sakaratul maut? Itu tergantung bagaimana manusia ibadahnya kepada Allah. Ya. Bagaimana kita, kualitas kita kepada Allah dan kepada sama manusia. Oleh karena itu orang yang mendampingi orang yang mentalkin orang yang akan meninggal itu harus paham caranya. Harus paham, karena ini kalimat akidah yang akan membawa orang yang sakaratul maut itu ke dalam jannahnya Allah. Jadi kalau kita mentalkin seseorang, lakinu mautakum, ingatkan orang yang akan meninggal, bukan orang meninggal. Ingatkan orang yang akan meninggal di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Sabda Rasulullah, kalau engkau mentalkin, mengingatkan orang yang sakaratul maut, jangan cepat-cepat, jangan keras-keras. Siapa tahu dia tidak suka dengan kalimat itu, karena ketika sakaratul maut manusia itu digoda. Ada jin dan syaitan yang mengeluarkan dia dari keislaman. Ada ajakan malaikat itu yang berperang pada diri manusia. Jadi kalau kita mentalkin orang yang akan meninggal itu pelan-pelan. Orang yang faham tentang akidah, kalau dia tadi kan man akhiru, akhir kalimat, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah mengucapkan itu, orang sekarang stop, jangan dilanjutkan, jangan ajak ngomong, itulah kalimat terakhir. Jangan lagi diingatkan. Ya, kalau dia sudah mengucap, kalau kita menuntun la ilaha illallah, dia mengucap walaupun hanya gerakan bibirnya saja, la ilaha, stop, jangan lagi diajak bicara. Ya, itu namanya akhir kalimat. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, itu aturannya kalau kita mentalkin. Karena ini sekali lagi adalah kalimat thayyibah yang akan menjadi as-sabab manusia itu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, itu tadi syarat diraihnya ampunan bagi seorang hamba adalah dia harus meluruskan dirinya, membersihkan dari dirinya dari syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam As-Su'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. As-Su'ara itu ayat 88 dan 89. Allama Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang makna hadis itban, orang-orang yang bertauhid secara murni yang tidak berkontaminasi, tidak terkontaminasi hatinya, keyakinannya dengan syirik, maka akan dimaafkan. Tapi kalau dia ada syiriknya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka sebelum manusia itu meninggal, dia harus banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Bahwa akidah yang lurus itu membuat amal soleh yang dilakukannya diterima. Ya.
Tadi hikmah akidah yang lurus satu apa? Diselamatkan kita oleh Allah dunia dan akhirat. Akidah yang lurus dijauhkannya kita oleh Allah dari siksaan api neraka, azab api neraka. Bahwa akidah yang lurus itu apa maksudnya tadi? Bahwa akidah yang lurus itu akan mendapat ampunan selama dia tidak memiliki syirik. Yang keempat, bahwa akidah yang lurus itu akan membuat amal soleh kita diterima oleh Allah. Nah, itu kaifiyah, manfaat, hikmah akidah yang lurus. Bahwa akidah yang lurus membuat amal soleh yang dilakukan diterima dan bermanfaat bagi pelakunya. Bermanfaat. Mana buktinya? Di An-Nahl di An-Nahl 97. Ini kita hafal ini. Ini menjadi motivasi diri kita dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ada persyaratan tauhid di sini. Man 'amila shalihan, barang siapa mengerjakan kebaikan, ya, min dzakarin aw unsa, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Ada syaratnya. Dia beramal soleh tetapi harus beriman. Iman itu adalah akidah. Man amila sholihan, man amalan sholihan min dzakari wa unsa aw unsa wa huwa mu'minun. Ya, wa huwa ada syaratnya. Dia harus beriman, ya, dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini ayat menjelaskan tentang bahwa akidah yang lurus itu, keimanan kita itu syarat amal kita diterima oleh Allah. Ini penjelasan yang keempat tadi itu ya, bahwa akidah yang lurus itu akan membuat amal soleh yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, dan kebaikan akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat baik. Apa kebaikannya? Hayatan thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah? Kehidupan yang baik, kehidupan yang berkah. Sekalipun diuji oleh Allah, Allah kuatkan dia. Ya, sekalipun dia jatuh, Allah kuatkan, kokoh, Allah bangunkan dia. Hayatan thayyibah. Tapi itu tadi syaratnya beriman. Beriman itu adalah akidah yang lurus, ya. Sebaliknya akidah yang rusak akan menggugurkan seluruh amal soleh kita. Ada di Az-Zumar ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya Allah akan hapus amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Minal khosirin wala takunanna minal khosirin. Ya. Allah itu kalau kita syirik, Allah hapus dosa-dosa apa? Amal-amal kita nggak ada artinya kalau sudah syirik gitu. Maka hati-hati kita syirik. Jangan pernah syirik. Termasuk syirik khafi itu adalah riya. Nanti kita bicarakan tentang riya. Riya itu syirik khafi, syirik yang halus itu riya. Mengapa? Karena manusia berbuat amal itu ingin dipuji, kan? Kan akidahnya tadi itu bahwa amal kita itu akan diterima selama tidak ada syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-An'am ayat 88.
Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, maka lenyaplah amalan yang telah mereka perbuat. Ngerinya ini. Udah capek kita ini. Tapi ketika manusia itu syirik hilang. Ada di Al-An'am ayat 88. Jadi dengan syirik itu satu yang pertama akan menyiapkan amalan kita. Tadi sudah akidah yang lurus ya, sekarang kalau syirik. Syirik itu menggugurkan amal soleh. Satu, menggugurkan amal soleh. Ayatnya tadi itu Az-Zumar ya, Az-Zumar 65. Yang kedua, syirik itu atau akidah yang rusak oleh syirik itu mengharamkan surga, mengharamkan surga dan ampunan Allah. Mengharamkan, bukan mengharap, mengharamkan. Jadi haram kita masuk surga dan ampunan dari Allah kalau kita syirik. Mana buktinya? Ada di An-Nisa ayat 48. Bagaimana syirik itu akan menghilangkan segala-galanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena dipersekutukan, dan Dia mengampuni apa atau dosa selain, segala dosa itu diampuni oleh Allah selain syirik. Di ujung ayat tadi itu lima yasha, ya, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Bahwa akidah yang rusak itu menghalalkan darah dan harta pemiliknya. Bahwa syirik itu ya, akan menghalalkan darah dan harta. Jadi bisa dibunuh maksudnya. Kalau tadi orang yang sudah menyatakan diri muslim itu haram darah dan hartanya. Tapi kalau orang syirik itu halal harta dan darahnya. Nah, di akhir materi kita sudah memahami bagaimana dampak daripada akidah yang lurus, bagaimana dampak dari akidah yang tidak lurus. Dijelaskan ada dua kelompok yang sama-sama membangun masjid zaman Nabi SAW. Kelompok pertama itu niatnya membangun masjid itu dengan niat yang soleh, ya, dengan akidah yang murni karena Allah. Sedangkan kelompok yang kedua ini di zaman Rasulullah itu niatnya membangun masjid itu dengan niat buruk, akidahnya rusak. Allah memerintahkan Rasul SAW sholat di masjid yang didirikan atas dasar takwa, dan melarang Rasul SAW sholat di dalam masjid yang didirikan dengan niat yang rusak atau keimanan yang rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam At-Taubah, dan di antara orang-orang munafik itu dia mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana bagi orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan. Itu orang munafik. Ngomongnya halus dan hatinya Allah tahu apa isi hatinya. Di akhir ayat Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Maka apakah orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan Allah itu lebih baik
ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengannya ke dalam neraka jahanam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mana yang lebih baik ketika kita meluruskan niat kita dalam berbuat, maka Allah akan mudahkan kita untuk melakukan suatu perbuatan, suatu amal soleh kalau niatnya baik. Sama seperti kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, kalau Allah menghendaki kita baik, kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang baik. Kalau Allah ini bukti Allah menunjukkan kepada kita kepada kebaikan, Allah mudahkan kita untuk mendatangi majelis ilmu. Nggak semua orang digerakkan hatinya mendatangi majelis ilmu karena dianggap remeh gitu. Padahal pentingnya ilmu itu yang diawali dengan akidah itu sangat penting, karena itu menjadi penentu baik tidaknya seseorang mendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Alaihi. Demikian materi kita, sekiranya ada yang ingin ditanyakan silakan. Kadang kita ada muslim atau kayak atasan yang di kantor yang muslim. Kadang kita kan sering ngomong gitu, sedangkan kadang ada biasanya orang muslim itu menganggap kita agama kita kan sama sebenarnya kayak gitu. Nah tapi kita kan karena kalau sendiri karena berdebat mau mengatakan atau meluruskan gitu kan anggapannya nanti panjang gitu, terus harus berdebat sama orang yang tidak tahu gitu kan, jadinya kan akan sia-sia kayak gitu. Jadi gimana gitu, takutnya saya mendiamkan malah tetap saya istighfar gitu, tapi takut juga kadang kita diamin dia gitu. Ini ketika kita masuk dalam kehidupan dunia kerja, kehidupan sosial, tidak menantikan ada kalimat yang seperti itu. Anda sendiri pernah mendapatkan ujian seperti itu, tidak jauh berbeda kan? Nah, bagaimana cara kita menyikapi keimanan kita adalah inna dina 'indallahi Islam. Sungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah hanyalah Islam, pegang. Kalau ketika kita berbicara dengan manusia, dengan orang yang kafir, maka berlaku itu tadi inna dina. Yang kedua, lakum dinukum waliyadin. Itu akidah yang harus ada. Tapi bagaimana cara menjawabnya? Jawab saja sesuai dengan akidah kita. Bagi saya, agama yang paling benar adalah agama Islam. Udah disampaikan saja, ini kan cara kita berdakwah. Kalau kita mau menguat, kalau diam bisa jadi alibinya dia, oh iya ya sama saja. Buktinya dia diam, kita bukan maksud berdebat, tapi wajib bagi diri kita mendakwai dia dengan kalimat benar. Itu kan? Kalau dia mengatakan sama, ya menurut Bapak, dalam agama saya, di kitab saya, di Al-Quran saya, bahwa agama yang paling benar itu adalah Islam. Kalau menurut Bapak ya terserah kan itu, nggak usah didebat lagi, karena tidak mungkin menyatukan dua hal yang berbeda. Tapi niat kita harus tetap mendoakan agar beliau itu diberikan hidayah, diberikan hidayah. Ingat, kalau kita diam bisa jadi alibi mereka itu, oh kan orang Islam diam, tapi bukan mendebat, hanya menjawab. Ketika beliau mengatakan itu menurut keyakinan saya yang paling benar. Tapi begini, itu kan Bapak, nggak boleh kita berbeda, boleh. Kalau kita debat, menurut Islam begini, pokoknya hanya ini, agama Bapak salah, nah itu yang salah. Tapi menempatkan jawaban itu sesuai dengan pemahaman orang.
Tidak boleh juga menjawab, iya sih semua baik. Nah itu sudah syirik gitu. Karena sudah jelas inna dina indallahi Islam. Sebenarnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah Islam. Anda pernah merasakan itu ketika seseorang mengatakan dalam sebuah perjalanan, mengapa harus memberi kepada orang lain? Bukankah kalau di kitab saya itu harus kita beri kepada fakir miskin? Anda jawab, di kitab saya juga begitu. Kita tetap harus memberi kepada fakir miskin. Kita juga harus mendahulukan keluarga. Ada. Apakah sama? Itu kan bukan kapasitas sesuatu yang harus disamakan, bukan. Karena akidah kita beda. Kalau agamaku seperti ini, kalau agamaku enggak. Bukan debat, tapi menjawab pada proporsinya, ya. Ya tidak menjadi satu kabar atau ada bisa. Yang lain silakan. Ada beberapa di sekitar kami, saya dan suami itu, dia Muslim, tapi menurut info dari beberapa teman, dia itu pengaruh agama Syiah. Yang kita tahu kan Syiah itu kan sudah beda. Bagaimana cara kita untuk berhubungan yang teman penganut Islam itu selama ini sih cuma dapat info aja, jadi belum pernah mengetahui secara langsung beliau ini benar penganut Islam. Udah kasih, ada beberapa yang sudah dikasih diskusi tentang hal tersebut, tapi memang belum sampai, kita belum target kita lihat dari luarnya saja. Beberapa teman-teman di sekitar yang pertama kita katakan ini fitnah. Mengapa fitnah itu ujian? Bukan fitnah itu berarti mau fitnah orang, bukan. Fitnah itu ujian akidah bagi orang-orang yang ada di sekitar. Maka karena ini fitnah akidah, maka harus hati-hati gitu. Kehati-hatian yang pertama kita tabayun, cross check, ya. Orang-orang beriman apabila kamu menerima suatu informasi, tabayun kata Allah, ya. Ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu ayatnya. Orang yang beriman, jika kamu menerima sesuatu dari orang fasik, maka tabayyunlah, cross checklah. Itu prasangka orang, omongan orang. Sementara satu sisi dia itu teman dekat gitu. Maka ada hak yang harus diberikan kepada dia, hargai dia sebagai manusia. Ya, hargai sebagai manusia. Sama seperti ada hak kita dengan hak, beri hak kepada orang kafir. Apa hak orang kafir? Untuk dihargai sebagai apa? Sebagai manusia. Kalau saudara sama muslim dia nggak dapat hak bertetangga, hak bertetangga. Kalau dia tuh orang non muslim tetap dapat dua hak tetangga dan hak sebagai manusia. Nah, ketika dia itu teman dekat, maka satu tadi kehati-hatian kita karena ini ujian akidah. Yang kedua yang harus dilakukan adalah tabayun. Tabayun itu mencari lagi apakah benar dia sampai pada praktik. Karena ngeri sih akhirnya, sudah keluar dari jalur. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan sambil terus kita tidak bisa juga terus dekat. Ya, karena ini namanya keyakinan ya, mudah ideologi, mudah dipengaruhi ya. Mulai dari teman kita berbicara, terus kita ajak makan, terus kita diajak kalau sudah ada seperti itu, tabayun dan tetap berhati-hati, waspada, terus tabayun dan berhati-hati. Kemudian tidak berusaha untuk menjauhi, tetap kita berusaha untuk menjaga jarak, tapi bukan menjaga jarak. Jangan sampai ada kebiasaan yang bisa membuat kita ini
Ya, misalnya ayo kita ke kelompok ini, di kelompok sana kajiannya, nah itu yang harus kita baju. Ya, agar tidak mendekat kita ke fitnah. Agar kita tidak mendekat kepada area ujian tauhid, ujian akidah, ya. Allah alam bisawab. Demikian. Ada lagi yang bertanya? Enggak. Kalau teman dekat, ya ketika sholat tetap diingatkan, ya diingatkan. Kemudian ada ikhtiar lain. Ada ikhtiar lain. Selain mengingatkan, kita juga mendoakan. Selain mendoakan, kita juga harus berikhtiar berdakwah. Dengan cara apa? Memberi nasihat melalui orang lain. Ya, kalau ada teman yang jarang sholat, gitu ya, diingatkan, didoakan, dan minta orang lain untuk mengingatkan. Bukan cuma kita ya. Kita sudah melakukan kewajiban kita, mengingatkan, mendoakan. Yang ketiga, mengingat berdakwah kita. Saya sudah mengingatkan tadi, pergunakan orang lain agar mau orang ini adalah melakukan sholat. Kalau sudah kita lakukan, hidayah itu dari Allah, bukan karena kita, bukan, tapi dari Allah. Allah alam bisawab. Aku lihat demikian kajian kita pada pengantar akidah yang sudah kita pelajari tadi adalah hikmah akidah yang soleh. Kemudian yang kedua, apa yang akan kita dapatkan kalau akidah kita itu bercampur syirik. Ya, kalau kita melakukan syirik, apa akibatnya? Allah a'lam bishawab. Semoga yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahaminya, mempelajarinya, mengamalkan dan menyampaikan ini kepada orang lain. Amin. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.